Kembali pada Yihun. Setelah pintu digedor, akhirnya pria ber-APD membuka sedikit pintunya dan mengatakan Sebum sedang sibuk lalu berniat menutup kembali. Namun dengan cepat Yihun menahan dan mengancam akan menghabisinya jika terjadi apa-apa pada Sebum. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan terima kasih buat kawan-kawan yang masih bersedia kembali bersama Removie, dan selamat datang buat yang baru bergabung. Mantap. Melanjutkan episode Happiness, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Mendengar ancaman dari Yihun, pria ini berkata ada kesalahpahaman di antara mereka. Setelah pintu dibuka, tanpa diberi izin, Yihun langsung merangsek masuk mencari Sebum yang ternyata sedang menikmati makanan. Melihat itu, dengan berbisik Yihun meminta Sebum berdiri lalu berkata mereka adalah pengantin baru sehingga merasa cemas jika tidak melihat Sebum. Ketika keluar, Yihun memberitahu bahwa pria ini pernah membeli pil Nex di gym. Mendengarnya, sontak Sebum terkejut, tapi Yihun segera mengajaknya kembali ke apartemen mereka. Pada waktu yang sama, bel apartemen mereka berbunyi. Namun saat diperiksa, Seoyun yang ada di dalam tidak melihat siapa-siapa di monitor. Setelah beberapa kali seperti itu, akhirnya Seoyun memutuskan membuka pintu dengan pengait yang terpasang. Benar saja, rupanya pria terinfeksi yang sudah kembali normal berusaha memaksa Seoyun membuka pintu. Tapi karena rasa takut, Seoyun kembali mengunci pintu hingga akhirnya Yihun dan Sebum tiba. Melihat mereka, pria ini langsung mengaku bisa masuk karena pintu lantai 1 yang terbuka serta tidak menggigit siapa-siapa. Namun darah di mulutnya tidak bisa berbohong sehingga Yihun memaksa pria ini untuk keluar. Setelah memastikan pria terinfeksi tadi keluar, Yihun yang masih curiga ada infected lain di dalam memutuskan untuk memeriksa. Di gym, Sungbom yang menyadari kepanikan Yoon Kyung memanfaatkan hal tersebut untuk meminta borgol dibukakan dengan mengatakan bahwa dia tidak terinfeksi karena baru saja datang atas undangan Yeonok untuk melatih di gym dan berjanji membantu Yoon Kyung menghadapi para infected. Mendengar itu, kendati masih takut, Yoon Kyung tetap melemparkan kunci borgol kepada Sungbom. Namun setelah terlepas, Sungbom langsung menuju galon untuk minum. Tapi sesaat kemudian dia berkata masih merasa haus lalu menoleh kepada Yoon Kyung. Merasa nyawanya dalam bahaya, sontak Yoon Kyung bergegas kabur hingga akhirnya sampai ke parkiran di mana tiba-tiba seseorang bergerak dengan cepat dari belakangnya. Beralih pada Yihun dan Sebum, melihat bekas darah di pintu, mereka pun bergegas menuju gym. Di depan gym, Sebum menemukan ponsel milik Sumin yang terjatuh ketika Yoon Kyung kabur tadi. Oleh karenanya, mereka bergegas memeriksa tempat Sungbom di borgol. Tapi di sana, Yihun hanya menemukan gelas minuman yang diberikan oleh Yeonok sebelumnya. Ternyata tidak jauh dari situ, Sebum melihat Sungbom yang terduduk di sisi galon kosong sembari berkata dia sudah meminum habis 1 galon air tapi justru semakin haus. Dan melihat mereka, Sungbom mengaku tahu cara memuaskan dahaganya. Mendengar itu, Yihun yang sadar Sungbom mengincar darah mereka secara perlahan mendekat dengan niat untuk memborgol Sungbom. Namun tanpa diduga, Sungbom berubah dan langsung menyerang. Akhirnya, pertarungan itu terhenti dengan kedatangan Taesok yang dengan dingin menghabisi Sungbom. Selang beberapa waktu, Yoon Kyung yang sebelumnya bertemu dengan Taesok di parkiran terlihat syok dengan semua kejadian yang dia alami, apalagi sang kakak yang diserang tepat di hadapannya. Oleh karena itu, Taesok memberikannya obat tidur. Tapi Taesok juga memperhatikan Sebum ketika memberikan air kepada Yoon Kyung. Berikutnya, Sebum menanyakan kenapa Taesok menghabisi Sungbom padahal menurutnya infected tersebut masih bisa ditenangkan. Namun Taesok mengatakan di luar sana sudah banyak orang yang kehilangan keluarga sendiri akibat infeksi dan saling menyerang sehingga mereka tidak boleh ragu mengambil tindakan. Mendengar itu, Sebum menanyakan lagi kenapa lukanya tidak kunjung sembuh dan apakah dirinya akan terinfeksi serta buat apa mengawasi dia saat memberi air kepada Yoon Kyung tadi. Alhasil Taesok berkata bahwa virus itu masih berada di dalam darah Sebum. Namun Taesok menjelaskan kedatangannya adalah untuk membawa Seoyun keluar dengan alasan menyerahkan Seoyun kepada orang tuanya. Di sisi lain, ada hal yang harus dia sampaikan sehingga meminta Sebum mengumpulkan semua penghuni apartemen. Beralih pada Jungkook dan Woo Cheng yang telah berkumpul bersama Sekyu, Moonhae dan petugas kebersihan apartemen. Masih dalam kondisi takut, tiba-tiba pintu kamar diketuk oleh seseorang. Mengetahui itu adalah suara Yihun, Jungkook berniat membuka pintu, namun yang lain melarang karena khawatir Yihun sudah terinfeksi. Tapi Jungkook tetap memilih untuk membuka pintu. Bersamaan dengan itu, secara serentak mereka berteriak, padahal Yihun dalam kondisi baik-baik saja.
Sayang, meski begitu Sekyu tetap kembali menutup pintu. Lalu Jungkook menceritakan mereka baru saja diserang oleh para infected, namun bisa selamat karena terjadi suatu keanehan pada para infected yang langsung kabur setelah Wu Cheng menyodorkan kalung salibnya. Sayang, Yihun tidak percaya dan langsung bertanya siapa yang membuka pintu lantai 1. Belum sempat Jungkook menjawab, tiba-tiba Sekyu dan Moonhae keluar memberitahu bahwa yang membuka pintu lantai 1 adalah Donghyun dan Borem. Mendengar itu, sontak Yihun pergi mencari keduanya. Pada waktu yang sama di kamarnya, dengan tanpa rasa bersalah, Donghyun meminta Borem untuk mengaku tidak mengetahui apa-apa jika ada yang bertanya. Tidak berselang lama, Yihun pun menekan bel apartemen mereka. Saat di kamar, Yihun memaksa Donghyun untuk mengaku. Sial, Donghyun berbohong dengan berkata pintu sudah terbuka saat mereka turun sehingga lari menyelamatkan diri dan mengaku beruntung tidak tergigit atau tercakar. Tapi ketika ditanyakan tujuan mereka ke bawah, Donghyun tidak bisa menjawab. Sehingga melihat ponsel milik Donghyun yang sebelumnya ada di luar, Yihun langsung tahu merekalah yang membuka pintu. Alhasil dengan tegas Yihun mengatakan akibat ulah mereka satu orang telah menghilang. Di atap apartemen, Taesok yang masih mencari keberadaan infected bertemu dengan Andrew. Di sini Andrew menceritakan bahwa ada 2 orang yang naik tapi sudah dia minta turun melalui pintu yang digembok oleh Sebum dengan cara merusak gembok tersebut. Ketika membuka pintu, Taesok sempat melihat satu orang terinfeksi yang sudah normal dan langsung pergi saat melihat Taesok. Sesaat kemudian Yihun pun sampai di atap. Selanjutnya Yihun bertanya mengenai kondisi Sebum karena lukanya yang tak mau sembuh. Taesok menjelaskan selama luka itu tidak berubah warna berarti virus tersebut tidak mencapai otak Sebum. Tapi dia meminta Yihun bersiap menerima kenyataan terburuk yang mungkin terjadi pada Sebum sampai antibodi ditemukan. Bersamaan dengan itu, Sebum datang memberitahu bahwa semua penghuni sudah dikumpulkan. Dan sebelum menemui para penghuni, Taesok memutuskan bertemu dengan Seoyun terlebih dahulu. Di dalam, Taesok berkata kepada Seoyun bahwa dia diizinkan untuk menemui orang tuanya. Pada sebuah kamar, ketika Sekyu tengah memperdebatkan tindakan Donghyun yang membahayakan mereka kepada Hakjae, tiba-tiba Yeonok berteriak menanyakan siapa yang mengumpulkan mereka di sini tanpa seizinnya. Alhasil, Andrew memberitahu bahwa dia sempat bertemu dengan seorang tentara. Selang beberapa saat mereka datang. Melihat yang datang adalah Taesok, sontak mereka mengira karantina sudah berakhir. Tapi Taesok justru mengatakan kota Seyang sudah ditutup dan aliran listrik apartemen mereka akan diputus. Tentu saja kabar ini membuat mereka melakukan protes. Sayang, sesaat kemudian terdengarlah suara sirine yang diikuti pengumuman mengenai pemberlakuan darurat militer di kota Seyang. Mendengarnya, Sebum mengatakan kepada Yihun bahwa dia akan menemui Seoyun. Lalu tiba-tiba Juhyung bertanya apakah benar penyakit ini berasal dari sebuah pil. Lantas merasa tidak pernah membicarakan hal itu, maka dengan rasa curiga Taesok mengatakan mereka masih memeriksa fakta terkait penyakit tersebut. Selang beberapa saat, Sebum pun mencoba untuk membujuk Seoyun pergi bersama Taesok. Namun setelah menatap surat yang dia tulis, Seoyun mengatakan Taesok bersikap aneh dan selalu bertanya tentang kondisi kesehatan Sebum. Mendengar itu, sembari menatap lukanya, Sebum sadar kedatangan Taesok bukanlah untuk Seoyun. Jadi Sebum memutuskan mengambil gunting dan membawa surat tersebut kepada Taesok. Sampai di atap, Sebum melihat Taesok yang tengah mengawasi pintu di mana terdengar suara infected yang berusaha mendobraknya. Setelah menyerahkan surat dari Seoyun, Sebum meminta Taesok jujur mengenai tujuan kedatangannya ke apartemen ini. Alhasil Taesok menjelaskan bahwa mereka menemukan antibodi di tubuh Sebum. Namun untuk memastikan apakah antibodi tersebut bekerja, maka Sebum harus digigit. Lalu secara mengejutkan Taesok menembak pintu sehingga infected keluar menerjang Sebum. Melihat Sebum yang sama sekali tidak mau melukai sang infected, maka Taesok langsung menembak infected tersebut. Di depan ruang gym, Yihun sempat mendengar suara tembakan. Tapi Jungkook berkata suara tembakan adalah hal yang biasa dalam situasi darurat militer. Ketika masuk ke ruang gym, mereka begitu terkejut mendapati tubuh Sungbom yang seharusnya tergeletak sudah tidak ada. Oleh karenanya mereka segera memeriksa rekaman CCTV. Saat melihat rekaman CCTV yang menampilkan petugas berpakaian APD membedah otak Sungbom, maka Yihun yang teringat semua perkataan Taesok di atap langsung menyadari Taesok akan membawa Sebum untuk mendapatkan antibodi. Alhasil mereka bergegas mencari Sebum. Melihat lift yang berada pada lantai 15, Yihun meminta Jungkook untuk menghentikan Taesok jika turun dari lift tersebut, sedangkan dia akan naik ke atap melalui tangga. Sepeninggalan Yihun, terlihatlah lift yang mulai turun. Dalam perjalanan, Yihun terpaksa berhenti karena bertemu dengan Seoyun yang menceritakan Sebum membawa gunting saat akan menyerahkan suratnya, sehingga menjadi khawatir akibat mendengar suara tembakan.
Oleh karena itu, Yihun mencoba menenangkan Seoyun dan memintanya untuk kembali ke kamar apartemen mereka. Sial, waktu yang digunakan untuk berbicara dengan Seoyun tadi menyebabkan lift sudah berada pada lantai 4 sehingga Yihun harus segera kembali turun. Di bawah, Jungkook yang diancam terpaksa harus membiarkan Taesok pergi membawa sebum yang berlumuran darah. Dan setibanya Yihun di bawah, Jungkook pun menceritakan kejadian tadi sehingga dengan emosi Yihun langsung mengejar mereka. Alhasil, Yihun berhasil menghentikan mereka di depan gerbang. Dan tanpa mempedulikan pihak militer yang mengepung, Yihun mengancam akan menghabisi Taesok jika berani menyentuh sebum. Sedangkan di dalam, sebum yang sudah sadar dengan cepat merebut senjata Taesok dan mengancamnya juga. Lalu di luar, sebum memerintahkan mereka semua menurunkan senjata atau Taesok akan berakhir. Parahnya, tanpa mau menyerah, Taesok kembali meminta sebum agar mau dites darah. Mendengar itu, Yihun langsung menghajar Taesok di depan anak buahnya. Tapi Taesok yang mengerti perasaan Yihun tidak melakukan apa-apa. Alhasil, sebum setuju darahnya diambil. Di dalam mobil, Jisoo mengatakan kepada sebum bahwa Taesok sudah mengurus ibunya, jadi sebum tidak perlu merasa khawatir. Tidak terlalu jauh dari mobil, masih dengan emosi, Yihun bertanya mengenai tindakan mereka yang membedah otak Sungbom sehingga berpikir sebum pun akan diperlakukan seperti itu. Oleh karenanya, Taesok menjelaskan bahwa dia tidak pernah memiliki rencana untuk membedah otak sebum, melainkan hanya membutuhkan sampel darahnya untuk melanjutkan penelitian. Tapi Taesok juga menjelaskan bahwa banyak orang kaya yang terinfeksi dan telah membiayai penelitian mereka untuk menemukan obat demi diri mereka sendiri. Jadi jika mereka mengetahui tentang sebum, maka mereka tidak akan segan-segan untuk menguras habis darah yang ada di dalam tubuh sebum. Itulah sebabnya dia harus melakukan misi ini diam-diam. Mendengar itu, Yihun meminta Taesok untuk menjauhi mereka dan akan membongkar semua kebusukan Taesok setelah wabah ini berakhir. Beberapa waktu berselang, sebum dan Yihun kembali dengan membawa beberapa suplai makanan dan disambut dengan wajah keheranan dari Jungkook yang mengira sebum terluka, lalu meminta senjatanya untuk dikembalikan. Singkat waktu, setelah membagikan suplai makanan, Yihun dan sebum menuju atap apartemen. Di sini sebum menceritakan bahwa Taesok hanya menembak bahu infected yang sejurus kemudian kembali normal dan membiarkannya pergi. Lalu Taesok memberikan dia obat bius sehingga menyebabkan dia pingsan. Pada waktu yang sama, Haesong yang akan membuang sampah bertemu dengan Sang Hae yang juga akan membuang sampah. Baru saja meletakkan sampah mereka, tiba-tiba Sang Hae langsung memeluk Haesong. Sekembalinya ke apartemen, tanpa menyadari ada bekas lipstik Sang Hae yang menempel di bajunya, Haesong sempat menikmati bekas aroma Sang Hae di jarinya. Dan hanya bisa menatap Song Hyun dengan lesu karena dia anggap kalah cantik dengan Sang Hae. Kemudian, sembari kembali menikmati aroma Sang Hae, Haesong mengingat perkataan Sang Hae mengenai Ju Hyung yang memang menghabisi sang istri dan akan menghabisinya juga, sehingga meminta bantuan kepada Haesong. Namun ternyata Soyun melihat noda lipstik di baju suaminya tersebut. Sementara Ju Hyung terlihat tengah mengambil cairan dari dalam pil Nex dan menyuntikkan ke botol air mineral. Mendengar pintu yang dibuka, dengan cepat Ju Hyung menyembunyikan semuanya. Melihat begitu banyak botol air, Sang Hae sempat mengira Ju Hyung terinfeksi, tapi dia mengaku baik-baik saja. Beralih ke markas penelitian, Taesok mengatakan obat bius gajah yang dia berikan kepada sebum tidak berpengaruh, sehingga berasumsi bahwa virus sudah mencapai otak sebum namun tubuhnya memiliki antibodi yang bekerja. Oleh karenanya, Taesok meminta Jisoo untuk memastikan tidak ada satupun petinggi yang mengetahui tentang sebum sampai mereka berhasil menemukan obat. Lalu setelah mendengar Jisoo mengatakan bahwa kondisi ayah Seoyun lebih parah daripada ibunya, Taesok memutuskan untuk memberi surat dari Seoyun kepada sang ibu. Namun melihat ibu Seoyun yang justru sudah parah, maka Taesok meminta Jisoo untuk menyerahkan surat tersebut kepada sang ayah. Kembali ke apartemen, di kamarnya Yoon Kyung dihubungi oleh Sumin yang ternyata masih hidup. Tapi menyadari dirinya sudah terinfeksi dan kemungkinan tidak selamat, Sumin meminta Yoon Kyung untuk menjaga keluarganya. Sayang, pembicaraan ini terhenti karena pemadaman listrik mulai dilakukan. Selang beberapa saat, tiba-tiba ada seseorang yang membukakan pintu untuk Sumin. Memasuki hari ketiga sebelum karantina berakhir, Yihun dan Sebum membawa beberapa wadah ke atap untuk menampung air hujan karena menurut Yihun, nyilu di lututnya menandakan hujan akan turun. Saat menuju lantai bawah, mereka melihat Yeonok yang menolak permintaan Sekyu dan Moonhae untuk menempati sebuah kamar apartemen di lantai 11 karena di sana adalah hunian mewah. Menyadari kehadiran mereka, Moonhae berkata alasannya meminta pindah dari lantai 1 adalah khawatir ada infected yang menyerang. Mendengar itu, Sebum menyarankan agar meminta pendapat penghuni lain. Tatkala dilakukan pertemuan, Ju Hyung mengatakan mereka harus tetap tinggal di lantai 1 layaknya anjing penjaga agar penghuni lain bisa bersantai. Dianggap sebagai anjing, sontak membuat Sekyu tersinggung. Namun Yihun mencoba menenangkan dia.
Hingga akhirnya pertemuan ini Yeonok tutup dengan tetap tidak mengizinkan mereka berpindah kamar. Pada malam hari, prediksi Yihun tentang hujan ternyata benar. Sementara itu, Yoon Kyung yang mengkhawatirkan Sumin dalam kondisi hujan memutuskan turun. Sesampainya di bawah, Yoon Kyung melihat Sumin masih berada di luar. Namun dia tidak menyadari bahwa secara diam-diam seseorang mengawasi dari balik pintu. Berlanjut ke hari kedua sebelum karantina berakhir, Yihun dan Sebum bertemu dengan petugas kebersihan apartemen yang menunjukkan sebuah baju berlumuran darah. Si ibu menceritakan bahwa dia menemukan baju itu pada kantong sampah di tangga darurat. Mengetahui baju itu adalah milik Yoon Kyung, maka mereka pun pergi ke kamar apartemen Yoon Kyung. Lalu di dalam, Yihun langsung menunjukkan baju tersebut. Melihatnya, sontak dengan panik Yoon Kyung mengaku tidak membuangnya dan berusaha menunjukkan bahwa dia tidak terluka sama sekali. Selang beberapa waktu, Yihun yang masih merasa curiga dan penasaran di mana Sumin berada memutuskan untuk mengajak Jungkook mencari Sumin. Baru saja membuka pintu, Yihun menjadi semakin curiga bagaimana makanan yang dia bagikan hanya untuk penghuni apartemen mereka bisa berada di luar. Alhasil, Jungkook mengatakan lebih baik mereka tidak perlu membahayakan diri untuk mencari tahu semua yang terjadi di apartemen mengingat adanya infected yang berada di lingkungan mereka. Jungkook juga menjelaskan kondisi sakit kanker istrinya sudah semakin parah. Jadi apapun yang terjadi, dia harus kembali kepada sang istri dan tidak mau aksi mereka sekarang membuat rencananya gagal. Pada waktu yang sama di markas penelitian, Jisoo melaporkan bahwa bahan uji klinis nomor 13 menunjukkan keberhasilan karena sebesar 72% pasien menunjukkan pengurangan frekuensi gejala dan bertahan sebagai manusia normal lebih lama. Oleh karenanya, Taesok memutuskan untuk memeriksa Sungyong. Di sini Sungyong mengatakan dia sudah hampir tidak merasa haus, hanya saja menjadi pemakan daging, padahal dulu dia adalah seorang vegetarian. Mendengar pernyataan Sungyong tadi, Taesok memerintahkan Jisoo untuk membocorkan mengenai keberhasilan sampel nomor 13 kepada para petinggi, tapi tetap merahasiakan mengenai sampel darah Sebum. Maju ke 1 hari sebelum karantina berakhir, terlihat Yoon Kyung yang membawa keranjang baju secara diam-diam menuju ke lantai 11 dan memasuki sebuah kamar kosong yang sempat diinginkan oleh pasangan Sekyu. Sial, saat keluar dia sudah ditunggu oleh Yihun dan Sebum. Dikarenakan Sebum yang memaksa masuk, alhasil Yoon Kyung mengakui bahwa dia menyembunyikan Sumin di sini. Kemudian di dalam Sumin menceritakan bahwa pada malam itu Juhyung membukakan pintu dan memberinya makanan. Juhyung pun memintanya untuk masuk tapi dia menolak karena takut menggigit penghuni lain. Di tempat gym, para penghuni yang tiba di sana menemukan sebuah kotak berisi air minum. Melihat itu, Juhyung bertanya apakah Yeonok yang menyediakan minuman tersebut. Dan karena ingin reputasinya sebagai perwakilan penghuni naik, maka Yeonok mengiyakan pertanyaan tersebut lalu mempersilahkan mereka mengambil minuman yang tersedia. Hanya saja tidak ada satupun dari mereka yang mau diajak keluar sehingga Sebum dan Yihun mencoba mengawasi keadaan sekeliling. Ketika Sebum akan meminum air tersebut, Yihun langsung mencegahnya karena tidak tahu minuman itu dari siapa. Selanjutnya mereka berdua memutuskan untuk menuju ke gerbang yang masih ditutup. Sementara di kamarnya, Dong Hyun kembali mendengar suara hentakan pintu sehingga memberanikan diri keluar. Benar saja, rupanya suara tersebut berasal dari kamar sang ibu. Bersama dengan itu, terdengarlah suara sirine yang diikuti dengan pengumuman bahwa situasi darurat militer diperpanjang sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Mendengarnya, para penghuni yang semakin stres ini mulai minum dan tanpa mereka sadari, Juhyung menyelinap keluar serta kembali ke apartemennya. Sayang, setibanya di sana, dia begitu terkejut melihat Haesung yang sudah ada di dalam sedangkan baju Sang Hae berantakan. Tapi Sang Hae beralasan sengaja memanggil Haesung untuk berkonsultasi masalah hukum. Mendengarnya, meski merasa curiga, Juhyung meminta Haesung segera pergi. Pada waktu yang sama, Dong Hyun yang sampai ke gym memberitahu bahwa ibunya terinfeksi dan hal ini terbukti dari rekaman yang dia lihat. Mendengar itu, Yeonok berniat memeriksa, namun dengan tegas Hak Jae melarang siapapun masuk ke rumahnya apalagi sampai mengusir mereka. Alhasil, untuk melupakan masalah tersebut, Yeonok memerintahkan Sekyu membagikan makanan yang mereka bawa dari supermarket. Tapi Sekyu yang merasa telah mempertaruhkan nyawanya untuk mengambil makanan tersebut menolak. Selang beberapa waktu, Yeonok dan Woo Cheng yang akan masuk ke kamar dikejutkan oleh Sebum yang menahan pintu. Parahnya, tanpa diberi izin, Yihun dan Sebum langsung masuk. Di dalam, mereka mendapati kondisi apartemen yang seperti tempat pengungsian dan sangat sederhana. Tapi Yeonok beralasan masih menunggu pesanan perabotan mereka datang. Lalu seraya menunjukkan gelas minum yang dia temukan di tempat Sungbom di borgol, Yihun langsung menuduh Yeonok memberi minuman kepada Sungbom karena mengetahui Sungbom yang membantu Yeonok untuk menggelapkan dana para penghuni. Alhasil dengan emosi Yeonok menanyakan bukti yang dimiliki Yihun. Mendengar kalimat tersebut, kedua polisi ini langsung tahu kalau Yeonok memang pelakunya. Ketika di luar, mereka berpapasan dengan Jungkook yang akan berdoa bersama Woo Cheng.
Di kamar lain, Ju-hyung mencoba membeli air mineral dari Sekyu dengan harga 50 dolar. Tapi mengingat Ju-hyung yang mengatainya anjing, maka Sekyu baru mau menjual air seharga 200 dolar per botol. Kemudian di dalam mendengar perkataan Sekyu tadi, Moon-hye justru memiliki ide untuk menukar setiap botol minuman mereka dengan barang berharga para penghuni apartemen. Sementara itu, selesai berdoa, Yeonok menanyakan kepada Jungkook perihal luka di tangan Sebum yang sempat dia lihat. Sekembalinya ke apartemen, Jungkook langsung bertanya mengenai luka di tangan Sebum, mengingat pernah melihat Sebum yang berlumuran darah ketika dibawa oleh Taesok. Tapi Sebum mengatakan luka itu akibat dicakar rekannya dan meyakinkan Jungkook bahwa dia tidak terinfeksi. Berlanjut pada hari pertama perpanjangan karantina, Dong Hyung yang merasa takut tinggal di apartemennya secara diam-diam mengambil semua persediaan makanan saat ayahnya tertidur di depan kamar sang ibu. Lalu membawa makanan tersebut ke kamar Sekyu dan memohon agar diizinkan tinggal bersama mereka. Mendengarnya, Sekyu mengatakan kepada Moon-hye mereka tidak bisa menerima Dong Hyun lantaran tidak ada tempat tidur lagi. Tapi petugas kebersihan menawarkan diri untuk pergi mencari tempat lain agar Dong Hyun bisa masuk. Hal ini tentunya membuat mereka senang karena persediaan makanan akan bertambah. Sementara itu, Ju-hyung mengajak Yeonok ke kamar 1102 untuk menunjukkan sesuatu. Namun Ju-hyung tidak memberitahu bahwa pada malam sebelumnya dia mengintip Yoon-kyung yang membawa Sumin masuk. Saat di dalam, Ju-hyung meminta Yeonok untuk membuka pintu yang dibarikade. Dan apa yang dia lihat langsung membuatnya berteriak histeris. Dari situ, Yeonok dan Ju-hyung menemui Yi-hun dan Sebum di atap apartemen. Di sini, Yeonok langsung menuduh mereka lah yang telah menyembunyikan Sumin di apartemen nomor 1102. Mendengar itu, mereka pun bergegas mendatangi Yoon-kyung yang kebetulan tidak bisa masuk ke kamar apartemen tersebut karena kodenya sudah berubah. Setelah berkali-kali mengetuk, akhirnya pintu terbuka tanpa terlihat siapa-siapa. Dan dari dalam kamar, Sumin langsung berlutut mengaku hanya menatap Yeonok tanpa menggigitnya. Tapi Ju-hyung meminta Sumin dikarantina. Oleh karenanya, terpaksa mereka memborgol Sumin di gym. Di sini pun Sumin mengaku bahwa bukan dia yang belakangan membuat suara gaduh sehingga membuat Yi-hun dan Sebum menjadi bingung. Lantas di luar, Yeonok memaksa mereka bekerja sama untuk memilihnya menjadi perwakilan penghuni atau Ju-hyung akan membuat mereka menderita juga. Mendengarnya, sontak mereka berdua sadar bahwa Ju-hyung lah yang memberitahu mengenai keberadaan Sumin sehingga langsung menuju kediaman Ju-hyung. Parahnya, Ju-hyung langsung memaksa mereka minum untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Tapi Yi-hun yang merasa curiga segera menukarkan botolnya dengan milik Ju-hyung. Namun setelah minum tidak ada satupun dari mereka yang berubah. Di tempat lain, Yeonok dan Woo-cheng juga tengah mempengaruhi Jungkook dengan memintanya untuk mengurung infected yang berpura-pura menjadi manusia, yaitu Sebum. Selang beberapa waktu, Sebum dan Yi-hun mendengar Ju-hyung yang memuntahkan minumannya. Kemudian Ju-hyung menunjukkan pil Nex seperti yang dijual kepada Minji. Ju-hyung juga mengaku telah memasukkan pil tersebut ke minuman tadi, juga minuman di gym dengan niat membuat mereka semua terinfeksi. Karena semakin banyak orang yang terinfeksi, maka semakin cepat obat ditemukan. Ju-hyung juga dengan rasa bangga memaksa mereka untuk mengurung diri jika tidak ingin menggigit orang dan menjadi pembunuh. Mendengar semua itu, Yi-hun langsung menelan pil Nex yang tersisa sehingga membuat Ju-hyung dan Sebum terkejut. Namun sejurus kemudian Yi-hun menceritakan bahwa setelah melihat Sungbom di mobil, dia memutuskan ke sana untuk mengambil semua pil Nex milik Sungbom dan menukarkan dengan obat gangguan pencernaan yang akhirnya dibawa oleh Ju-hyung. Hal ini menjelaskan kenapa semua penghuni yang telah meminum air di gym tidak ada yang berubah. Lanjut, merasa semua kebohongannya terbongkar, Ju-hyung berniat kabur, tapi dengan cepat Sebum menghentikannya. Naas, ketika akan membawa Ju-hyung keluar, ternyata mereka dihadang oleh Jungkook yang sudah dipengaruhi oleh Yeonok. Karena hal ini, sontak Sebum berniat menghajar Yeonok, tapi Yi-hun mencegahnya. Kembali ke markas penelitian, Taesok menemui para petinggi yang terlihat senang setelah disuntik dengan obat yang ditemukan. Di sini, Sokju yang mendengar obat nomor 13 sulit diproduksi memerintahkan Taesok untuk tetap memberlakukan darurat militer dan karantina sampai obat bisa dirilis massal. Bahkan, Sokju yang menganggap dirinya sudah sembuh juga memberi perintah untuk menghabisi semua infected yang belum diobati. Mendengar kalimat tersebut, dengan tersenyum Taesok mengatakan obat yang mereka gunakan baru melalui tahap uji klinis. Parahnya, masih dengan rasa angkuh, Sokju memerintahkan anak buahnya menyerang Taesok. Namun dengan mudah Taesok mengalahkan lalu menjatuhkannya ke hadapan mereka. Melihat darah tanpa bisa menahan, akhirnya mereka semua kembali berubah. Selang beberapa waktu, Jisoo melaporkan kepada Taesok bahwa para politikus tinggi telah terinfeksi. Dan Taesok mengatakan para petinggi tersebut mencuri dan menggunakan sampel nomor 13 yang telah mereka buang. Lantas Taesok memberi perintah kepada Jisoo untuk menangkap semua petinggi itu hidup-hidup dan dijadikan sebagai bahan uji coba. Kemudian sembari menatap sang istri yang sudah sadar tapi masih terinfeksi, Taesok berkata mereka sudah hampir selesai.
Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada episode ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Muantap.